bernama Siti Nurbaya. Ia tumbuh dalam keluarga Baginda Sulaiman, seorang jurnalis yang disegani. Nurbaya dikenal halus budi, rajin belajar, dan penuh kasih pada keluarganya. Namun, sebelum Nurbaya, ada seorang kakak perempuan bernama Siti Alimah. Alimah, gadis yang lembut dan penyabar, kini bersiap menempuh jalan baru menuju jenjang pernikahan. Nurbaya, sang adik, berdiri menyaksikan kebahagiaan kakaknya. Tetapi jauh di dalam hatinya terselip kegelisahan, sebab suara orang-orang di sekitarnya mulai bergema, menyuruh, mendesak, bahwa setelah Alimah, dialah yang harus menyusul. Menikah meski hati belum rela, meski cinta belum ia temukan. Inilah awal kisah Siti Nurbaya. Sebuah cerita tentang cinta dan pengorbanan, tentang adat dan paksaan, dan tentang seorang gadis yang berani memilih jalan hidupnya. Berkarir jadi penulis, percuma gak sih? Nanti kan duit dari suami semua, kayak Ambo gini. Uni, karir dan impiannya Nur gak akan berakhir cuman karena kawin kali. Lagian, Nur juga tidak mau menikahi lelaki yang akan memaksa Ambo untuk merelakan impiannya Ambo. Bener juga ya Nur. Kok kamu bisa berpikiran hal seperti itu sih? Karena
seorang perempuan yang memiliki banyak impian yang harus ia capai. Penolakan itu pun terucap dari mulut Nurbaya. Hai. Makasih minumannya. Iya. Tuh, lihat. Mereka kelihatan bahagia banget ya. Emang kenapa? Kamu juga? Mau apa? Itu? Nikah? Enggak lah, aku kan masih banyak cita-cita yang harus dikejar, Samsul Bahri. Tapi bukannya cita-cita wanita itu pengen cepet-cepet nikah? Jadi, maksud kamu, cita-cita aku kayak cita-cita wanita biasa? Bukan gitu. Jadi Asik, lagi berduaan aja nih. Awas ya, kalau berdua doang, orang kenyanya itu setan. Lu dong, lu lah. Ini kenapa sih setannya? Aduh, Ete, mau dibawa kemana lagi sih? Rempong deh. Udah Nur, Ete tuh mau kasih surirap. Surprise, Ete. Ya apalah itu pokoknya. Udah, Nur sekarang ikutin Ete mau kasih surprise. Pokoknya Ete yakin deh, kamu gak bakal nyesel. Dato, perkenalkan, ini keponakan Ambo yang paling cantik. Namanya Siti Nurbaya. Dia dari perusahaan besar. Sonde mande. Wanita dengan pesona sepertimu pastinya idaman seluruh lelaki. Salam kenal, Datuk Meringgi. Nur, Dato Meringgi itu kaya sekali. Kamu kalau menikah dengannya nggak usah mikirin apapun. Oh iya, Dato, Cindy tuh selain dia rajin, dia itu bisa masak, terus suka bikin jurnal, banyak lah pokoknya, serba bisa. Oh, berarti Nur bersedia bantu-bantu banyak ya masalah barang-barang di rumah. Kayak baju, jam tangan, tas, dan semua yang Nur mau sudah teratasi dengan Datuk. Tidak, masih banyak cita-cita Nur yang harus Nur kejar. Terima kasih. Ih, kok gitu sih Nur? Ya, sombong. kenapa Nur? Duh, biasalah Ete, demen banget jodoh-jodohin Nur setiap ngeliat cowok mapan. Padahal Ete kan tahu aku suka sama kamu. Mungkin karena aku bukan orang Minang ya? Aduh, nggak gitu Samsul Bahri. Emang Ete suka so ngatur-ngatur hidup orang. Lagian, aku percaya kok kalau setiap orang berhak memilih jalan hidupnya masing-masing. Hidupku pilihanku lah. Tapi ngomong-ngomong soal pilihan hidup dan impian ya Nur, kayak aku udah mutusin pilihan aku deh Nur. Kamu ingat kan impian aku apa? Yang mana? Impian kamu kan banyak banget Samsul Bahri. Oh, yang mau jadi pengacara terbaik seantero dunia itu ya? Nah, bener. Dan aku rasa aku bisa wujudin impian aku itu, Nur. Aku keterima beasiswa studi hukum, Nur, Serius Sam? Kamu di nggak- Belanda. Aku tidak akan menghalangi impianmu Sam. Jika itu kemauanmu, maka kejarlah impianmu itu. Tapi kamu akan kembali kan Sam? Pasti, Nur. Pasti. Iya. Sabar. Goblok banget. Nyalain, Bu. Nurbaya, ada ya perempuan seperti dia? Kalau gitu mah langsung sikat aja bos. Sepatan nggak datang 2 kali. Beli pakai kacamata tau nggak? Sikat apaan? Sikat gigi. Lu mah nggak tahu Riz. Kalau mau dapet cewek tuh ya harus doa yang kenceng. Bos, saya ada kenalan dukun hebat dari Klaten. Kalau mau langsung infoin aja bos. Musyrik, Ron. Musyrik. Nurbaya, hidup Ambo tidak akan tenang sebelum mendapatkannya. Waduh, kambuh nih, Ron. Duh, biarin aja. Namanya juga lagi kita. Bung, kabar buruk Bung. Kabar buruk. Klub diprotes warga. Diprotes bagaimana? Lihat ini Bung. Artikel ini
Gua berita klub yang menjawab ini rakyat, Bung. Taman keos dan korupsi terselubung. Habis pikir saya. Ini kerjaan Sulaiman kan? Duduk! Saya nggak mau tahu ya, kalian bungkam artikel ini. Bungkam juga Sulaiman, malam ini. Sekarang juga, Bos. Tahun depan, Riz. Sekarang lah. Dipastikan klub ini melakukan korupsi sebanyak 1 miliar. Akhirnya diunggah juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah kok pulang duluan sih? Ayah mau beri kesempatan buat cowokmu itu loh, Samsul Bahri, biar nggak perlu sungkem. Apa sih ayah? Ayah sudah minum obat belum? Sudah, Nur. Aduh ayah, lihat deh ini masih banyak sisanya. Jangan males-malesan minum obat ayah. Nur, ayahmu itu kuat. Mau do panco? Enggak deh ya. Masih ngurusin tentang ini ya. Bukannya sudah berkali-kali ayah bicarakan tetapi hasilnya tetap sama ya. Nggak pernah tuh didengar sama mereka. Nur, ini adalah surat cinta, Nur. Akan selalu ayah ulas sampai mereka bertanggung jawab atas perilaku mereka. Kegiatan mereka ini loh sangat merugikan, Nur. Biar orang-orang tahu betapa jahatnya korupsi orang-orang. Pasti Nur tahu dalam surat An-Najm, wa allaisa lil insani illa masa'a, dan bahwasanya tiada seorang manusia yang memperoleh selain apa yang telah mereka usahakan. Pasti Nur tahu bahwa usaha ayah pasti akan berbuah. Nah, pasti Nur tahu kopi ayah juga sudah habis. Nggak boleh. Ayah minum air putih aja ya. Nggak baik kopi mulu. Nur, kopi ya Nur. Air putih ayah. Angkat tangan. Hah, ada apa ini? Diam. Tuh, Pak. Anda Pak, diam. tunggu sebentar. Anda Ini kenapa, Sulaiman. Pak? Pak, Anda ditangkap saya nggak karena bersalah, melakukan Pak. tindakan pengakuan Pak, informasi. saya nggak bersalah. Terpisah jarak antara Padang dan Belanda, Siti Nurbaya dan Samsul Bahri kini hanya bisa menitipkan rindu pada cakrawala yang sama, di mana kesunyian di antara mereka menjadi semakin menyesakkan tepat sebelum tinta pertama digoreskan untuk menjembatani ribuan mil samudra. Hai Nurbaya, apalah kabarmu? Doakan engkau sehat selalu. Apakah masih kau ingat diriku yang lama tak bertemu? 3 bulan rasanya Nur, bagaikan
Ayah Nurbaya telah ditangkap dengan tuduhan tindakan pemalsuan informasi. Nurbaya pun kebingungan bagaimana cara membebaskan ayahnya dengan segala cara. Di sisi lain, batinnya terusik bertanya-tanya mengenai kabar Samsul Bahri yang sedang menempuh pendidikannya di Belanda. Dia lagi sibuk aja kali Nur, makanya nggak sempet ngabarin kamu. Atau mungkin lagi ada kendala dalam pengiriman surat. Jangan terlalu dipikirin Nur. Toh bisa aja dia lagi ngobrol sama cewek lain loh Nur. Cowok tuh gak ada yang bisa dipercaya. Ih, jangan gitu Mel. Udah Nur, percaya aja ya sama aku. Aduh, udah deh. Mending kalian lanjutin aja jahitan kalian itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melisa, Arini, kok kalian masih pada di sini sih? Tadi Ete ketemu ambo kalian tuh di belakang. Lagi pada nyariin kalian. Anak gadis kok pulangnya malam-malam. Pamit ya Ete. Ya, hati-hati ya. Titip salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur, sebenarnya ya, Ete tuh kesini pengen kasih tahu kamu sesuatu. Ada seseorang yang baik sekali hatinya ingin membebaskan ayahmu, Nur. Bung Meringgi, yang waktu itu Ete perkenalkan di nikahan Unimu itu loh. Aduh, anak zaman sekarang tuh gak ada yang ngerti ya. Nur, Bung Meringgi itu baik. Dia ikhlas, tidak pernah mengharapkan sedikit pun uang kita. Malah, dia ingin menjadi keluarga kita. Dia ingin menikahi kamu. Tidak bersedia ya, Teh. Hah? Apa maksud kamu, Nur? Udah kewajiban kamu sebagai anak. Menikah itu sesuatu yang serius, Ete. Nur tidak mau menikahi lelaki yang tidak Nur cintai. Banyak orang yang ingin dipinangnya. Nur, Meringgi itu kak, kaya, tajir, ganteng. Banyak lah pokoknya. Semurnya juga ketinggalan. Akhirnya dengan hati yang terpaksa, Nurbaya menyetujui pernikahan yang direncanakan demi menyelamatkan sang ayah. Hari itu semakin dekat, namun kegelisahan terus menghantui setiap langkahnya. Ia pernah menjadi gadis dengan jutaan mimpi, tapi semuanya perlahan runtuh, seakan tak ada ruang bagi dirinya untuk memilih jalan hidup yang ia inginkan. Jangan lupa dimakan makanannya ya. Iya, Teh. Iya, Teh. Nur, kamu belum makan loh dari pagi. Besok hari penting kamu tahu, Nur. Mau Uni ambilin nasi atau kerupuk aja? Apa aku mau ambilin lauk? Boleh nggak? Aku minta Uni tinggalin aku. Bentar saja. Aku nggak bisa nentuin arah nasibku sendiri. Memilih dan impian hidupku sendiri. Kamu lihat ini. Apa ini semua? Nur, kamu itu tetap Nurbaya yang aku kenal, Nur. Nurbaya yang kamu kenal udah nggak akan ada setelah ini. Nur. Nur. Setelah pernikahan itu,
Nurbaya resmi melangkah ke dalam kehidupan Datuk Maringgi. Namun, bukannya menemukan ketenangan yang dijanjikan, ia justru mulai merasakan berbagai kejanggalan yang perlahan mengusik batinnya. Atmosfer rumah yang dingin, sikap Datuk Maringgi yang sulit ditebak, serta hal-hal kecil yang tak pernah ia pahami sebelumnya, membuat hatinya terus diliputi kegelisahan. Selamat pagi Tuan, Nyonya. Ini minumannya. Ya, kasih ya. Silakan Tuan. Maaf Tuan, Pak Rajudan telah tiba untuk laporan. Panggil di sini sekarang dan panggil Nurbaya untuk bicara sama saya. Baik Tuan. Selamat pagi Pagi, Tuan, Nyonya. Kalian dengar ya? Saya masih capek sekali gara-gara acara tadi malam. Jadi tolong laporan kalian dengan cepat. Lapor Tuan, proyek nggak lancar, laporan selesai. Segitu doang laporannya. Ya maaf Tuan, saya kan cuma jalanin tugas. Tadi katanya harus cepat, cuma tepat. Yang ada isi otak kamu tuh yang gak lengkap. Yang Tuhan maksud tuh cepat, jelas dan lengkap, Roni. Banyak mau nih. Apa? Siangnya banyak mau. Oh, maaf Tuan, saya mau laporan tentang rumah makan Tuan yang di daerah. Kebon jeruk. Oh iya, kebun jeruk Tuan. Udah mulai sepi tuh pelanggannya. Kok bisa sepi? Ya udah ada yang kesana. Cari tahu dong penyebabnya. Iya maaf Tuan. Maksud saya tuh pas pada kesana ditutup gerainya Tuan. Iya, kita kira mereka maling Tuan. Jadi belum pernah datang udah kalian usir gitu? Iya Tuan. Kemarin udah ojek ngetem tempat di Borgol sama ibu gua. Padahal dia cuma nunggu orderan Tuan. Jadi ini tempat makan apa pos polisi sih? Tapi ada untungnya juga Tuan. Apa coba untungnya? Maling beneran takut kesana. Ya tapi pelanggan juga jadi pada takut buat masuk Tuan. Ya udah, kalian cari caranya gimana itu biar restoran itu ramai. Paham? Paham Tuan. Semalam. Iya kan? Baik, Bung. Nur, kita kan sudah menikah. Jangan panggil Bung, panggilnya Uda. Ya udah. Tadi kamu gimana tidurnya? Nyenyak? Nih, cobain. Saya bisa mengambil sendiri. Jangan membantah, ikuti saja perintah saya. Sedih atau sok sedih? Tahu kok, Dewan emang gitu. Aku Isabella, Nyonya Meringgi paling pertama. Dan kamu mungkin yang ke-10. Maksud Anda? Kamu kayak baru aja sih Nur. Ini tuh rumah seorang Meringgi. Walaupun dia tuh suami terburuk sepanjang masa, tapi hidup sebagai Nyonya Meringgi itu impian semua wanita. Kamu bisa dapetin apa aja yang kamu mau. Nih, dengerin ya. Panjang hari sepanjang malam hidup penuh dengan beban. Menikah saat ku menjadi istri seorang pejabat besar. Oh Meringgi, terkadang ku
Tunggu deh. Kok kamu bisa sampai sini? Ceritain dong. Meringgi membayar uang untuk kebebasan ayahku yang telah menulis mengenai korupsi Taman Keos. Klasik. Banyak perempuan yang terjebak di situ, Nur. Terjebak? Ya iyalah, soal Taman Keos lagi. Tunggu. Maksud kakak, Meringgi ada hubungannya dengan Taman Keos? Iya, Nur. Dia adalah dalang di balik semua pejabat-pejabat tersohor. Makanya dia bisa seenaknya main kuasa. Urusan tangkapan hukum aja bisa dia atur. Jadi, semua ini bukan cuma soal uang dia. Dia benar-benar dalang dari korupsi Taman Keos. Nur, dia itu punya koneksi yang kuat sama pemerintahan. Makanya dia bisa seenaknya main kayak gitu. Dan ayah bisa sampai ditangkap begitu saja. Aku kasih tau kamu satu kali lagi ya. Perempuan yang nasibnya sama kayak kamu itu banyak. Banyak, Nur. Tapi kak, aku gak bakal jadi perempuan yang diam aja dengan nasib. Ya, terus mau gimana dong? Aku akan cari tahu lebih, kak. Halo, iya mas. Saya dengar tentang proyek jalan yang saya biayai itu. Katanya banjir makin parah, tanah longsor. Urusan rakyat kecil itu gampang, ditutup pakai uang dan koran. Yang penting kan tanda tangan pemerintah masih di tangan saya. Kalian jangan lupa, kalau ada masalah hukum jangan pura-pura bersih. Separuh keuntungan proyek ini juga di tangan kalian. Bung, Anton, saya sudah minta pada para penjaga kalau saya ingin memasuki ruangan Anda. Saya ingin memberi lembaran ini terkait kasus ayah Sulaiman si Sulaiman, ayah dari Nurbaya. kenapa ini? Saya dengar-dengar ini bukan kasus biasa karena penangkapannya begitu cepat. Kalau saya mendengar tentang penangkapan yang begitu cepat tuh saya biasanya langsung teringat dengan nama Bung Maringgi. Karena Bung kan bukan tipe orang yang selalu membiarkan orang-orang itu memberi stigma negatif terhadap nama Bung. Ya bagus dong. Kenapa muka lu panik gitu? Saya tidak panik, Bung. Saya hanya waspada karena saya takut nama seperti saya, Bung Maringgi atau teman-teman kita yang biasa ikut andil dalam masalah-masalah gelap seperti ini nih akan ikut tercemar namanya jika masalah ini tersebar ke pihak yang salah. Santai aja dong. Kamu kan kawan setia saya. Cuma diminta diem aja padahal. Ya sudah, saya sudah lelah. Santai aja, saya yang ngatur. Nurbaya pasti bakal datang jadi saya. Dan pasti dia datang, semua bakal kelar. Baik. Omong-omong, bagaimana urusan Taman Kios di Jakarta, Bung? Sudah saya putuskan, saya akan membuat acara Ratu Keos Jakarta. Ini bukan cuma sekedar acara hiburan biasa. Ini bakal jadi simbol baru Taman Keos. Tapi Bung sudah siap dengan respon dari para masyarakat dan media. Karena kan ini bukan klub biasa, Bung. Udah kerja berapa lama sih? Ingat ya, dengan uang dan wanita, tidak ada yang tidak bisa saya beli dengan itu. Tidak ada. Ya, seperti Bung yang saya kenal dari dulu memang. Sepertinya duit selalu menjadi tujuan utama Bung di dunia ini ya. Sana. Baik, terima kasih Bung. Hari demi hari berlalu, dan ayah Nurbaya kini menjalani hidup sebagai orang bebas. Namun, kebebasan itu terasa hampa, sebab ia terus dibayangi penyesalan mendalam. Putri yang paling ia sayangi, Nurbaya, telah mengorbankan kebahagiaannya demi menyelamatkan dirinya. Setiap langkah yang ia ambil selalu mengingatkannya pada pengorbanan itu, sebuah luka batin yang tak kunjung sembuh. Pada hari ini, Samsul Bahri telah kembali dari Belanda. Kerabat Samsul Bahri gembira atas kedatangannya. Namun, suasana menjadi berubah saat Hai Sam, akhirnya balik juga loh.
Gila, makin gokil aja nih kayaknya. Apalah Vin, rasanya kayak mimpi bisa nginjetan lagi lagi. Di Belanda, serba beda. Tapi ya hati tetap kangen rumah dan dia. Ah, bisa aja lo, Sam. Lihat nih sekarang. Jas, koper, tinggal logatnya aja yang belum berubah. Gak usah lo bayar. Gue cuman kangen tanah sendiri. Lagian di Belanda rasanya serba asing. Gue cuman pengen pulang. Tapi Sam, ada yang lu harus tahu nih. Maksud lo apa ya? Datuk Sulaiman, beliau udah nggak ada. Beliau udah meninggal 1 tahun yang lalu. Gue baru bayangin bisa ketemu dia loh. Kenapa nggak ada yang kirim kabar sih? Kita udah coba kirim, tapi mungkin nggak sampai aja ke sana. Sam, hari ini ada pengajian dari almarhum Datuk Sulaiman. Lu mau ikut ke sana nggak? Tapi kita paham kok. Nggak apa-apa. Gue mau kok ke sana. Anjing. Gua ini ntar. Jadi mau gimana Dan? Kayak normal. Apa? Hai, Hai, maaf aku telat. nggak apa-apa kok. Aku ambil minum dulu. Tunggu Sam, boleh bicara sebentar nggak? Nur, aku di sini cuma mau menghormati kepergian ayah kamu, Nur. Iya, aku ngerti. Tapi ada beberapa hal penting yang harus kusampaikan kepadamu, Sam, sebentar. Aku butuh bantuanmu untuk menuntut Meringgi ke pengadilan. Aku mempunyai banyak bukti terkait Meringgi yang menyuap hakim atas kasus ayahku. Korupsi taman. Oh, tapi kenapa kamu nunggu selama ini buat nuntut dia? Aku nggak punya pengacara, Sam, dan cuma kamu pengacara yang aku percaya. Nyonya Meringgi ke-10, Tuan Meringgi Mama nolongin telah aku, tiba. Hei, apa mau kau? Saya di sini cuma mau menghormati kepergian ayah Nurbaya. Jangan jadikan orang mati sebagai alasan kau. Tidak seharusnya kau berdua nangis orang. Yang adat gak kau? Maksud kau apa? Kau membela dia daripada suamimu sendiri. Pulang sekarang. Ini menjadi trik ini aku melihat kau berdua nangis orang ya, Bung. Muka masih menyerah semalu. Ya saja nanti siapa yang tak punya malu. Di malam hari, bayangan tentang seorang pemuda yang pernah dilihatnya di rumah Nurbaya kembali menghantui pikiran Maringgi. Rasa cemburu yang membara perlahan merayapi hatinya, membuatnya gelisah dan dipenuhi prasangka yang kian menajam. Kau ada urusan apa dengan anak tadi? Sudah aku bilang itu nggak ada urusan apa-apa. Sekali lagi, gak usah coba-coba seperti itulah, Nur. Mungkin Nyonya Maringgi satu ini butuh waktu sendiri. Dengar ya, tugas kalian adalah menjaganya tetap berada di dalam rumah. Paham? Paham. Kau tak bisa melaksanakan seperti ini. Sengaja dulu. Ini tuh namanya bukan ditahan, tapi butuh perhatian, sayang. Duh, puluhan tahun kerja sama si Tuan, gak pernah tuh aku disayang kayak gitu. Sadar diri lu dong, lu siapa? Sudahlah takdir jadi bawahan, Kagak dianggap, apalagi disayang.
sering dimarahin, selalu disalahin. Tapi tanpa kita si bos gak bisa apa-apa. Siapa yang selalu jagain taman Eda? Siapa yang bersih-bersih sampai hilang kotoran? Siapa yang siap laksanakan perintah tuan? Saya. Tanpa kita bertiga kerja banting tulang, tak mungkin sih meringgikan sekaya ini. Sidang dimulai ya, Keh? Pastinya. Nur, setelah ini apa? Setelah ini kalau persidangannya lancar kemungkinan vonis. Bukan, maksud aku setelah ini berakhir, apa yang harus kita mulai? Apa? Nur, kita. Lampu. Kecil. Nur, mati Nur. Nur, mati Nur. Dengar ini. jaga sini. Gue yang maju ya. Oke. Sudah selesai semua amanah. Sudah Hayat Nurbaya selesailah. Sudahlah tiada rata berhenti kini tibalah
sia-sia segala usaha. Ini belum berakhir, Sam. Belum berakhir bagaimana, Lim? Nurbaya pergi itu pilihan dia sendiri. Kamu percaya itu pilihan dia sendiri? Bagaimana aku bisa percaya untuk berpikir sebaliknya? Buku apa ini, Lim? Coba kamu buka buku itu, Sam. Semua jawaban mungkin ada di buku itu. Seseorang telah merenggut pilihannya. Ini tidak mungkin pilihan Nurbaya sama sekali. Buku itu mengisikan bahwa selama ini, kisah hidup ini, Nurbaya itu tidak sendiri. Nurbaya menganggap kau adalah pilihan hidupnya, Sam. Kaulah orang itu, Sam. Kaulah orang yang dipilih oleh Nurbaya, Sam. Sidang pertama akan dimulai. Sebelum itu, Datuk Maringgi pergi menemui sang hakim. Selamat pagi, Ibu Hakim. Hari ini adalah sidang pertama saya. Bapak ini. Boleh dibantu. Terima kasih. Tidak lama kemudian, setelah perbincangan, persidangan pun dimulai. Sudah dimulai. Baik, karena kan para saksi dan terdakwa sudah ada, maka persidangan ini telah dibuka. Dia mengancam keluarga kami, Yang Mulia. Tuduhan tersebut tidak betul, Yang Mulia. Ini adalah upaya pencemaran nama baik. Kami bertiga adalah korban kejahatan Bung Meringgi, Yang Mulia.
Yang mulia, saya merasa persidangan ini kita tidak bisa lanjutkan. Bahkan tidak dipengaruhi oleh penasihat hukumnya yang mulia. Baik, kita akan mendapatkan hasil persidangan hari ini. Akan tetapi, kita harus mendengarkan tanggapan dari saudara terdakwa. Silakan, saudara terdakwa. Terima kasih yang mulia hakim. Pertama-tama, semua tuduhan ditujukan kepada saya adalah fitnah. Saya tidak kenal dengan nona ini. Apalagi mengancam atau memaksa mereka. Pembohong! Kau yang mengancam kami! Kau yang mengancam keluarga kami! Sudah, diam. Tolong patuhi prosedur persidangan. Untuk terdakwa, silakan duduk kembali dan mohon tenang. Apakah nona ini mempunyai bukti yang kuat? Tadi bukti yang Kemarin kita Oke, bila tidak, persidangan hari ini bisa diselesaikan. Nyatakan bahwa Tuan Meringgi tidak bersalah. Interupsi yang mulia. Saya penasihat hukum dari pihak mereka dan hari ini saya akan membuktikan bahwa Meringgi bersalah. Ada kebenaran yang belum terungkap dalam utama di balik kasus ini. Banyak rahasia yang belum tersingkap milik ular yang tak punya hati ini. Sang dalang sebenarnya telah datang. Punya aku buktinya sekarang. Kali ini dia takkan menang, tak bisa mengelak lagi. Hai Tuan Meringgi. Bicara tanpa bukti, sama saja dengan fitnah. Benar Tuan yang jebak Sulaiman. Benar kau yang bikin dia di penjara. Benar kau pemilik taman chaos dan terlibat dari bisnis korupsi. Akui dosamu Meringgi. Hanya bohong. Bisanya mana buktinya? Yang mulia, saya punya saksi bukti dari semua kejahatan di balik ini. Isabella. Semua yang Samsu bilang benarlah keadaannya. Yang mulia akulah istrinya. Aku jujur bicara apa adanya. Luar dalam ku tahu bobroknya. Dan aku mau bersaksi lawan dia. Tuan Meringgi punya banyak istri untuk bisnis korupsi. Aku jadi mami dan saksi bisunya. Impiankan pelanggannya. Kami yang di sini kuasa dan hati sudah dimanfaati Tuan Meringgi. Siapa berani segera bersaksi. Saya sudah muak dengan persidangan ini. Saya memang tidak berhati nurani, tapi tolong dengarkan saya yang mulia. Saya Arya, kaki tangan dari Bung Meringgi. Dan saya bersumpah atas nama lagi. Semua yang dikatakan oleh para saksi adalah benar kenyataannya. Dan saya mempunyai buktinya. Malah, saya mempunyai bukti bahwa kamu melakukan kasus korupsi, prostitusi, serta pembunuhan. Saya tidak mudah untuk dibunuh, sama seperti saat kau menghabisi Nurbaya. Nurbaya? Ingat Bung, seluruh dosa yang pernah kau lakukan akan selalu terukir di hati dan memori para korban dalam kotak ini. Segala bukti telah diungkapkan. Apalagi yang mau dikatakan. Hati-hati pun dapat terbawa. Kata dirimu hanya bisa bohong. Sang dalang sebenarnya telah datang. Ada dia di sini sekarang. Kali ini takkan menang, tak bisa mengelak lagi. Hai Tuan Meringgi. Hai Tuan Meringgi. Hai Tuan Meringgi. Dengan begitu, sidang telah selesai dan telah terungkap bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Kini, biarlah waktu yang mengobati luka dan mengenang cinta yang pernah ada di antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Meskipun perjalanan telah usai, kisah
Kisah Siti Nurbaya akan selalu hidup. This is the moment you waited for. I'm searching in the dark, your sweat soaking through the floor. I'm buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what can get it. Your fever dream, can't you see it getting closer? Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flying open. It's a picture in the pulpit and your blind devotion. The soul is ringing in the brick of every wall. It's holding on to you now. So tell me, do you want to go? We're coming in on the color lights. We're the better ways of wonder and night. Impossible comes true. It's taking over you. Colossal economies, renegades in the ring. Yeah, the house get round and round and the sun's king. Don't fight it, it's coming for you, running at your name. It's only this moment, though it's always a stop. It's lighting up, shining, shining. Just surrender, cause you're coming in. You wanna go? We're coming in on the color lights. We're the runaways of running the night. Impossible comes true. Intoxicating you. We won't come down. And the sun can't stop us now. Watching it come true. It's taking over you. Senjana Prasetya sebagai Tuan Maringgis, Cut Keisha sebagai Eta Irma, Sahira Yumna sebagai Isabella, Prasetya Agraya sebagai Arima, Nata Arkana sebagai Bahtiar, Kevin Ralfi sebagai Arifin, Muhammad Sari sebagai Gatot Sulaiman, Paras Noval sebagai Roni, Syazahani sebagai Rita, Gautama Omar sebagai Rancak, Jessica Salsabila sebagai Arini, Raisa Amara sebagai Mensa, Lintang Arsya sebagai Arya, Daryl Kentaro sebagai Laka Suara, Hanun Alia sebagai Amelia, Audrey Azahra sebagai Juwita, Kinanti Radisti sebagai Mutiara, Nabila Janobia sebagai pelayan rumah, Ranji Khairan dan Rasha Anggia sebagai polisi, Fahri Hanafi dan Raihan Fadil sebagai reporter, Damatio Angkasa dan Izan Mahardika sebagai hakim, Tengku Yusuf, Rafa Atala dan Fatin Sulaiman sebagai kru sound, Praityo Magani dan Danis Irham sebagai kru lighting, Kinanti Radisti, Balkis Anissa dan Ramasti Aglaya sebagai penulis naskah, Audita Langit sebagai narator, didireksi oleh Lintang Arsya dan Audita Langit. Inilah Siti Nurbaya, The Musical.